Oke teman-teman, kita sekarang mau belajar tentang menentukan sifat bayangan pada cermin lengkung. Ingat ya teman-teman, cermin lengkung ada dua jenis, cekung dengan cembung. Ya, cekung dengan cembung. Oke, kita lihat ya teman-teman. Yang membedakan apanya? Gambarnya tentu saja atau wujudnya. Kalau cekung, lengkungnya di depan, jadi kita bercerminnya dari sini. Kalau cembung, bercerminnya dari sini. Dilihat dari arsirannya ini teman-teman. Nah, kalau cermin cekung itu fokusnya ada beneran nih teman-teman. Kemarin ya sudah. Kemudian ini ada istilah jari-jari. Maka karena ada sesungguhan fokusnya, maka fokus ini akan bernilai positif. Sedangkan cermin cembung fokusnya semu nih di belakang cermin, maka fokusnya akan bernilai negatif. Begitu ya nanti dalam perhitungan selanjutnya. Nah, kita akan menggunakan cara pertama menentukan sifat bayangannya. Kita menggunakan ruang nih teman-teman. Kalau pada cermin cekung, sifat bayangannya bisa nyata, bisa maya. Tetapi kalau pada cermin cembung, contohnya spion itu, dia akan sifatnya cuma ada satu nih teman-teman, sifatnya maya, tegak, diperkecil. Nah begini nih, kalau cermin cembung cuma ini teman-teman, lebih mudah ya. Kalau kalian bercermin di cermin cembung, pasti bayangannya akan diperkecil ya. Di spion itu juga sama, akan diperkecil dan tegak. Selanjutnya kalau di cermin cekung, kita bagi menjadi ruangan nih teman-teman. Misalnya menjadi 4 ruangan nih. 1 untuk mempermudah saja ya. 1, 2, 3, 4. Ruang 1 itu di daerah antara fokus dengan cerminnya. Ruang 2 itu antara fokus dengan jari-jarinya atau pusat kelengkungannya. Ruang 3 itu di daerah sini nih. Nah, selanjutnya. Oke ya. Ruang 4 di belakang cermin. Oke, nah sekarang misalnya nih teman-teman. Misalnya benda saya taruh di ruang 3 ini. Nah gini, benda saya taruh di ruang 3. Sifat bayangannya bagaimana nih teman-teman? Untuk menentukan sifat dan ukuran, kita menggunakan, kalau jumlah ruang benda ditambah dengan ruang bayangan. Nah, ruang benda ditambah ruang bayangan itu akan selalu menghasilkan 5. Artinya begini, kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang berapa? Supaya menghasilkan 5, maka bayangannya di ruang 2. Nah, kalau bayangannya di ruang 2, maka sifatnya bagaimana nih teman-teman? Sifatnya adalah nyata, terbalik. Diperbesar apa diperkecil, dilihat saja ruangannya. Ruang 2 dengan ruang 3 besar mana nih? Angkanya saja, 2 dengan 3 besar yang 3. Nah berarti bayangannya di ruang 2 itu diperkecil. Nah begitu, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nyata, terbalik, diperkecil itu maksudnya gimana? Di sini nih bayangannya. Nah gini, ini nyata, terbalik, diperkecil. Jadi ukuran benda dengan bayangannya diperkecil. Begitu ya. Oke, kalau misalnya nih teman-teman, ada yang bertanya begini. Kalau bendanya di ruang 1, oke ya, misalnya bendanya di ruang 1. Ini saya hapus. Nah gini, benda saya pindahkan di ruang 1 di sini. Nah gini, benda ruang 1 ditambah berapa supaya hasilnya 5? Maka bayangan harus berada di ruang 4. Nah ini maka di sini ruang 4. Nah sifat bayangannya bagaimana? Sifat bayangannya, karena dia di belakang cermin, adalah maya. Maya, tegak. Nah maya ini selalu tegak. Kalau nggak tegak nggak mau gitu. Nah kemudian diperbesar apa diperkecil, dilihat nih, bendanya di ruang 1, bayangannya menjadi ruang 4, berarti diperbesar.
besar. Nah, begitu. Mudah ya teman-teman. Kalau misalnya nih ada lagi, kalau bendanya tepat di jari-jari atau tepat berada di pusat kelengkungan, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya kalau dia tepat di jari-jari. Kalau tepat di jari-jari, berarti sifat bayangannya adalah nyata. Terbalik, sama besar. Nah, sama besar. Sama besar itu maksudnya kalau bendanya 10 cm, bayangannya juga 10 cm di bawah gini. Oke ya. Jelas ya teman-teman? Nah, sukses buat kalian untuk menempuh ujian.